Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Hari ini kita ngobrol bareng yuk. Menjelang 17-an. Kita bicara soal public speaking. Kalau bicara soal 17 Agustus, pasti kita nggak lupa sama yang namanya proklamasi. Teman-teman pasti inget kan, proklamasi itu adalah waktu di mana 17 Agustus dilaksanakan. Kita tahu siapa Bapak Proklamator kita yang sangat luar biasa mengumandangkan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, teman-teman, kalau kita ingat Pak Karno selalu berbicara atau memulai pembicaraan dengan sebuah cerita. Emang iya sebuah cerita? Ya teman-teman, coba kita lihat ya pidatonya beliau. Di setiap pembukaan dia mulai dengan cerita dan cerita. Nah teman-teman, apa sih sebenarnya fungsi cerita dalam sebuah public speaking? Kalau di opening, itu seperti sebuah alat untuk mengumpulkan semua perhatian yang ada di benak khalayak. Yang mungkin saat mendengar kita berbicara, itu dia lagi mikirin tentang mau makan apa ya malam nanti, atau minggu ini saya mau membeli game baru, atau pokoknya hari ini saya mau membuat masakan, atau apapun yang mungkin ada di pikiran semua orang berbeda-beda. Fungsi dari storytelling itu adalah membuat pikiran halayak atau audiens itu kumpul, tune in di satu titik, yaitu pada cerita kita. Saya kasih contoh ya, teman-teman. Ini salah satu video yang pernah saya buat tentang storytelling. Teman-teman bertahan tidak sampai akhir untuk mendengarkan pembicaraan saya. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Mau cerita lagi nih. Kemarin saya berbagi cerita tentang film Mencuri Raden Saleh. Nah, sekarang saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu SMA. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman merasa diremehkan, merasa dikecilkan, atau merasa dianggap tidak mampu? Saya pernah. Waktu itu kami kelas 2 SMA diminta untuk membuat sebuah kelompok di mata pelajaran sosiologi. Di situ kami disuruh membuat kelompok dan melaporkan bagaimana kesukaan remaja pada masa itu. Nah, semua orang sibuk dengan teman-temannya dan membuat sebuah kelompok yang firm dan bagus banget. Mereka sejiwa dan lain sebagainya gitu. Sedangkan bestie-bestie saya ada di luar kelas saya. Jadi hanya saya dan 2 orang teman saya yang belum punya kelompok. Akhirnya mau tidak mau kami jadi satu kelompok. Di situ teman-teman melihat kelompok kami. Oh, kelompok kalian mau ngebahas tentang Tamagotchi. Lalu kami bertiga saling pandang, emang kenapa gitu ya. Nah, di situ kami langsung di luar kelas, sepulang sekolah kami berjanji untuk bertemu dan membicarakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Nah, dari sini teman-teman bisa mengambil simpulan bahwa ketika kita diremehkan di dalam sebuah kelompok atau barisan sakit hati, itu akan menjadi lain ceritanya ketika mereka sudah berkumpul menjadi satu organisasi atau satu kelompok. Jadi, waspada. Nah, lebih menarik bukan kalau presentasi itu dibuka dengan cerita terlebih dahulu dibandingkan kalau kita langsung dengan sebuah teori yang sudah jelas pakemnya. Akan lebih menarik kalau kita ceritakan dulu sebuah cerita yang relate dengan apa yang akan kita bicarakan.
Lalu kenapa sih semua orang itu suka sama storytelling? Kalau teman-teman inget, waktu kecil teman-teman sering diceritain sama ibu, ayah sebelum tidur, lihat deh cara mereka menyampaikan kasih sayang. Itu sangat terasa melalui sebuah cerita yang kadangkala dibuat pada saat itu juga. Nah, kalau kita kembali lagi ke tema kita 17-an, ya, Pak Karno itu senang sekali bercerita pada anak-anak kecil. Ini videonya. Hey, All right, are you ready? Cindy, when I was a small kid, my life was. If I see the sky, that's Indonesia. If I see the sun, that's Indonesia. If I see the clouds, it's Indonesia. If I hear the birds sing in the trees, it is Indonesia. If I see the beautiful lady standing there, that's Indonesia. Have you ever made mistakes, Mr. President? Well, of course, a lot of mistakes. So much that I'm sometimes afraid. Will Peter allow me to come to heaven, or will he assign me to hell? You think you're going to make it to Muslim heaven? I don't know. That's up to him. Up to him. Mr. President, your love for children has been so great, and as a student, you were an agitator, a demonstrator. How do you feel about the children today who have started these demonstrations? I myself experienced that the beginning of my love of country is when I was here, like these children. So I know that here in these children, there is the seed of the future. Yeah. But this will be the end of the story, Right. Nggak lihat ya, waktu Pak Karno lagi storytelling sama, saya juga belum lihat sih. Cuman kalau dari tampilan video tadi, mungkin salah satu partnya adalah waktu Pak Karno itu bercerita. Anyway, kita lanjutin lagi ya. Kenapa sih public speaking itu penting kalau pakai storytelling? Karena pada prinsipnya, storytelling itu adalah fitrah, karena manusia itu adalah homo narans. Kita lanjut lagi ya ke part berikutnya. Oke, bagian berikutnya adalah connecting with your audience. Dalam memilih cerita, sebaiknya teman-teman itu know your audience. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara tentang know your audience, itu adalah inti dari semua ilmu komunikasi, yaitu seni membangun relasi dengan orang lain dan memberikan pengaruh pada orang lain. Jadi mau nggak mau kita harus understand their needs, interest, and apa sih kebutuhan dari audiens yang ingin kita berikan presentasi, seperti itu. Kemudian kita juga harus empati dengan halayak atau audiens kita. Jadi kita milih nih materi mana yang paling relate disampaikan dalam presentasi itu. Dan ketiga, tailor your approach, itu adalah bagaimana teman-teman mendeliver cerita yang teman-teman pilih itu dengan style sendiri. Mungkin kita bisa lihat gaya orang lain bercerita, tapi teman-teman harus temukan bagaimana cara teman-teman itu bercerita dengan nyaman. Nah, berhubung udah malam dan besok kita mau upacara 17-an, kita lanjutin cerita-ceritanya lain waktu ya. Sampai ketemu.